Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, Sabda Sadik pagi hari ini diberi tema memancarkan air hidup. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan Sabda Sadik, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Yohanes 7 ayat 38, judul perikopnya Air Sumber Hidup. Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan kitab Amsal 1 ini setelah mendengar Sabda Sadik. Saya akan membacakannya dari ayat 38 saja. Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Berbicara tentang air sumber hidup, Yesus menawarkan air hidup kepada setiap orang yang haus. Namun rasa haus itu bukanlah tujuan utama Yesus. Yesus berkata bahwa siapa yang percaya kepadanya dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Setelah menerima kelegaan, ada yang harus dilakukan oleh kita, yakni air hidup itu harus dialirkan. Menariknya, Yesus tidak berbicara bagaimana cara menerima sebanyak-banyaknya atau menampungnya aliran air itu, tetapi bagaimana mengalirkan aliran-aliran air hidup itu. Mengapa? Sebab yang merasakan haus bukan hanya kita saja, tapi orang lain juga, terutama kepada mereka yang di luar sana yang belum mengenal kebenaran hidup itu. Kepada mereka itulah air hidup harus dialirkan. Air hidup itu adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus memampukan setiap orang percaya untuk mengenal dan melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Roh Kudus menyanggupkan orang percaya untuk meneruskan mengalirkan anugerah Tuhan kepada orang lain, yang terutama yang belum mengenal Tuhan Yesus. Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan buah-buah roh. Aliran air hidup itu adalah kasih. Jika kita mempunyai kasih, maka kita akan membagikan aliran air hidup itu kepada orang-orang yang terhilang, kepada orang-orang yang belum mengenal jalan lurus dan terang itu. Dalam Yohanes 4, judul perikop percakapan dengan perempuan Samaria, di ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima air hidup itu, maka kita harus memancarkan air hidup itu. Kita harus memperlihatkan kepada orang-orang di sekeliling kita kalau kita ini adalah aliran-aliran air hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan kita harus memancarkannya, memperlihatkannya, membagi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang sudah menerima air hidup pasti hidup dalam buah-buah roh. Roh Kudus menuntun dan memberikan hikmat atas dasar kasih tersebut. Bila mana kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tunggal, yang telah menebus dosa kita di atas kayu salib, kita pasti senantiasa akan memancarkan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita pada saat Dia menebus dosa kita di atas kayu salib. Demikian Sabda Sadik hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.